Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Masih tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik kan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks cerita pendek atau teks cerpen. Dalam kehidupan di masyarakat, mungkin kamu pernah melihat atau mendengar cerita menarik yang dapat dijadikan sebuah cerpen. Begitu pula sebaliknya, melalui cerpen, kalian dapat memahami suatu kehidupan dalam keluarga atau masyarakat tertentu. Misalnya, cerpen yang memiliki latar di daerah Batak, tentu kamu akan mendapatkan informasi tentang karakteristik kehidupan masyarakat Batak. Cerpen yang berlatar kehidupan pedesaan dengan penuh keterbelakangan dapat pula memberikan informasi tentang bagaimana pola pikir dan adat kebiasaan masyarakatnya. Semakin banyak kamu membaca cerpen, akan semakin banyak pula kamu memahami berbagai kehidupan masyarakat. Nah, disinilah kamu akan mampu memaknai nilai-nilai kehidupan yang tersirat dalam cerita tersebut. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita yang berupa naratif fiktif. Artinya, cerpen itu merupakan cerita yang berbentuk narasi dan cerita di dalamnya itu adalah cerita yang fiktif atau cerita hayalan. Kenapa disebut cerpen? Karena cerita ini adalah cerita yang pendek. Kata yang terdapat di dalam cerita tersebut kurang dari 10.000 kata. Selain itu, di dalam cerpen juga tokoh-tokohnya relatif sedikit. Biasanya di dalam sebuah cerpen itu hanya berpusat pada satu kejadian saja, jadi tidak terlalu bertele-tele dalam alur ceritanya. Selain itu, cerita pendek juga biasanya memuat hal-hal yang berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan, ataupun tentang kehidupan sehari-hari. Sebuah teks cerpen dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Disebut unsur intrinsik karena di dalam cerpen tersebut mengandung unsur-unsur yang membangun terciptanya sebuah cerpen, seperti adanya tema, watak, latar, tokoh, alur, amanat, ataupun sudut pandang. Disebut unsur ekstrinsik karena sebuah cerpen akan dipengaruhi oleh unsur luar yang membangun terciptanya cerpen tersebut, misalnya latar belakang pengarang ataupun latar belakang sosial budaya masyarakat setempat. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang unsur intrinsik pada sebuah cerpen. Unsur intrinsik pada sebuah cerpen terdiri dari 7 unsur. Apa saja? Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan umum yang menjiwai seluruh bagian dari cerita. Biasanya kalian suka terbalik antara tema dan judul. Harus bisa membedakan ya, kalau tema itu hal yang dibicarakannya lebih umum atau lebih luas, sementara kalau judul hal yang dibicarakannya lebih khusus atau lebih sempit. Misalnya contoh, ketika kalian akan membuat sebuah cerita tentang persahabatan, maka kalian bisa mengambil sebuah judul Indahnya Persahabatan. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh di dalam sebuah cerita ini terbagi menjadi 4, yaitu ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter baik, sementara kalau tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki karakter jahat. Dan tokoh tritagonis adalah sebagai tokoh penengah. Lalu ada figuran. Figuran adalah tokoh yang membantu untuk melengkapi jalannya suatu cerita. Lalu ada penokohan atau biasa disebut juga dengan
watak. Penokohan ini adalah tokoh yang diceritakan atau digambarkan wataknya seperti apa. Penggambaran tokoh ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara analitik dan secara dramatik. Penokohan secara analitik dilakukan secara langsung, misalnya dengan menyebutkan langsung karakter dari si tokoh tersebut. Misalnya, Wahyudi adalah seorang anak yang baik hati, tidak sombong, dan gemar menabung. Nah, kalau penokohan secara dramatik dilakukan secara tidak langsung, misalnya dalam sebuah cerita digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut. Pada suatu hari, Budi pulang ke sekolah sambil marah-marah karena di sekolah dia dimarahi oleh gurunya karena dia tidak mengerjakan tugas. Nah, menurut kalian seperti apakah watak dari tokoh Budi? Yang berikutnya adalah latar. Di dalam sebuah cerita, latar ini dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana atau latar sosial. Latar tempat adalah latar yang menceritakan lokasi di mana terjadinya peristiwa di dalam sebuah cerita. Sementara kalau latar waktu adalah menceritakan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Misalnya pada hari Minggu, beberapa bulan yang lalu, tanggal 1 Juli, tanggal 20 Desember, dan sebagainya. Nah, kalau untuk latar suasana adalah menceritakan atau menggambarkan seperti apa suasana yang tercipta di dalam cerita tersebut. Misalnya apakah suasananya menegangkan, ataukah suasananya penuh dengan kecemasan, apakah menggembirakan, dan sebagainya. Berikutnya adalah alur. Alur merupakan jalinan peristiwa atau rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Alur ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan ada alur maju mundur atau alur campuran. Jadi alur itu merupakan rangkaian sebuah cerita dari awal hingga akhir cerita. Jika alurnya adalah alur maju, maka ceritanya dimulai dengan perkenalan, konflik, sampai dengan penyelesaian. Jika alurnya alur mundur, biasanya diawali dengan penyelesaian, lalu masuk ke bagian pengenalan, lalu konfliknya seperti apa. Jika alur campuran, berarti ceritanya menceritakan awal cerita, lalu ke akhir cerita, ke awal cerita, dan seterusnya. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ditulis. Pesan yang disampaikan oleh pengarang biasanya bersifat umum, jadi berlaku untuk semua orang, bukan hanya pesan untuk tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut saja. Unsur intrinsik yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pengarang menempatkan posisi dirinya di dalam cerita tersebut. Biasanya, seorang pengarang menempatkan dirinya itu pada posisi orang ketiga ataupun orang pertama. Untuk membedakan sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang orang ketiga adalah dengan menemukan kata ganti orang. Dengan menggunakan kata ganti aku, maka sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang pertama. Jika menggunakan kata dia, maka sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur yang membangun dari sebuah cerita itu apa saja, yaitu ada tema, tokoh, watak, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Nah, supaya kalian tidak lupa, kalian boleh dengan menggunakan kata kunci teto walams. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerpen atau yang biasa disebut dengan unsur intrinsik. Nah, apa sekarang kalian sudah paham? Jika ada yang masih belum paham, silakan kalian ulang kembali video materi hari ini agar kalian bisa lebih memahami lagi tentang materi yang sudah Ibu sampaikan.
Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.